Hari itu adalah hari yang biasa bagi Adi, seorang mahasiswa semester 2 di sebuah universitas terkemuka di Jakarta. Dengan penampilan yang menarik, rambut hitam legam yang selalu rapi, dan senyum yang menawan, Adi seringkali menjadi pusat perhatian di kampus. Namun, di balik penampilannya yang menawan, ia menyimpan rasa frustrasi yang mendalam. Tugas kuliah yang menumpuk dan deadline yang semakin mendekat membuatnya merasa tertekan. Adi duduk di teras rumahnya, dikelilingi oleh tumpukan buku dan catatan. Laptopnya terbuka, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia mencoba berkonsentrasi, tetapi kata-kata dalam buku seolah-olah menari-nari tanpa makna. Kenapa harus sesulit ini? Gumamnya sambil menggaruk kepalanya. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, suara lembut memanggilnya. Adi, kamu di mana? Suara itu berasal dari Tante Vera, tetangga sebelah rumah yang dikenal baik hati dan selalu siap membantu. Tante Vera adalah wanita paruh baya dengan penampilan yang anggun. Rambutnya yang beruban tergerai rapi, dan senyumnya selalu hangat. Ia adalah sosok yang disukai banyak orang di lingkungan mereka. Adi menoleh dan melihat Tante Vera berdiri di depan pagar, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat elegan. "Oh, Tante Vera, saya di sini," jawab Adi sambil melambaikan tangan. "Ada yang bisa saya bantu?" Tante Vera mendekat, matanya meneliti tumpukan buku di sekitar Adi. "Kamu terlihat stres. Nak, apa yang sedang kamu kerjakan?" Tanyanya dengan nada penuh perhatian. "Ini tugas kuliah, Tante. Saya kesulitan memahami beberapa materi," jawab Adi, sedikit ragu untuk mengungkapkan betapa tertekannya ia. Tante Vera mengangguk, memahami kesulitan yang dihadapi Adi. "Kalau begitu, bagaimana kalau saya bantu? Saya bisa membantu menjelaskan beberapa konsep yang mungkin sulit kamu pahami," tawarnya dengan tulus. Adi merasa ragu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa tertekan. "Baiklah, Tante. Terima kasih," jawabnya, merasa lega bisa mendapatkan bantuan. Mereka berdua masuk ke dalam rumah Tante Vera, yang didekorasi dengan indah. Dindingnya dipenuhi dengan foto-foto keluarga dan lukisan-lukisan yang menambah kehangatan suasana. Adi merasa nyaman berada di sana, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa. Tante Vera adalah sosok yang lebih tua, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik. Setelah duduk di ruang tamu yang nyaman, Tante Vera mengambil beberapa buku dan catatan milik Adi. "Mari kita lihat apa yang membuatmu kesulitan," katanya sambil tersenyum. Adi merasa sedikit canggung, tetapi senyuman Tante Vera membuatnya merasa lebih tenang. Mereka mulai membahas materi kuliah. Tante Vera menjelaskan dengan sabar, menggunakan contoh-contoh yang mudah dipahami. Adi terkesan dengan cara Tante Vera menyampaikan informasi. Ia tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuat hal yang rumit menjadi sederhana. "Jadi, jika kamu memahami konsep ini, kamu akan lebih mudah mengerjakan tugasmu," jelas Tante Vera sambil menunjukkan diagram di buku. Adi mengangguk, merasa semakin paham. "Terima kasih, Tante. Penjelasanmu sangat membantu," ujarnya dengan tulus. Seiring berjalannya waktu, suasana di antara mereka semakin akrab. Adi mulai merasa nyaman berbicara dengan Tante Vera. Mereka tidak hanya membahas tugas kuliah, tetapi juga berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tante Vera menceritakan pengalamannya saat masih muda, bagaimana ia mengejar impian dan menghadapi berbagai tantangan. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terpesona oleh cara Tante Vera bercerita, dan ia merasa seolah-olah ia sedang mendengarkan kisah inspiratif dari seorang mentor. "Tante, kamu benar-benar menginspirasi. Saya harap bisa menjadi sepertimu suatu hari nanti," ungkap Adi dengan tulus. Tante Vera tersenyum, matanya berbinar. "Kamu sudah memiliki potensi yang besar, Adi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya pada dirimu sendiri," jawabnya, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan Adi. Saat mereka melanjutkan diskusi, Adi tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kekaguman terhadap Tante Vera. Ia merasa tertarik pada kepribadian dan kecerdasannya. Namun, ia juga menyadari bahwa hubungan mereka harus tetap dalam batasan yang wajar. Hujan mulai turun di luar, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di dalam rumah. Suara hujan yang lembut menambah kehangatan suasana. Tante Vera menawarkan secangkir teh hangat,
dan Adi menerimanya dengan senang hati. Mereka duduk berhadapan, menikmati teh sambil melanjutkan percakapan. "Adi, apa yang kamu impikan setelah lulus kuliah?" tanya Tante Vera, ingin tahu lebih banyak tentang masa depan Adi. Adi berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain," ungkapnya dengan semangat. "Tante, saya ingin membuat perubahan positif di masyarakat." Tante Vera mengangguk, terkesan dengan ambisi Adi. "Itu adalah impian yang mulia. Dengan kerja keras dan dedikasi, saya yakin kamu bisa mencapainya," katanya, memberikan dukungan yang sangat berarti bagi Adi. Mereka terus berbincang, dan Adi merasa waktu berlalu begitu cepat. Ia tidak menyadari bahwa sudah hampir malam. Ketika melihat jam, ia terkejut. "Tante, saya harus pulang. Terima kasih banyak atas bantuan dan percakapan yang menyenangkan ini," ucap Adi, merasa enggan untuk pergi. "Tidak masalah, Adi. Kapan saja kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk datang," jawab Tante Vera dengan senyum hangat. Adi merasa senang mendengar itu. Ia tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya bisa membantunya dalam akademis, tetapi juga menjadi teman yang baik. Saat Adi melangkah keluar dari rumah Tante Vera, ia merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan Tante Vera. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga hubungan ini tetap sehat dan saling menghormati. Di luar, hujan telah reda, dan langit mulai cerah. Adi berjalan pulang dengan pikiran yang penuh. Ia tidak sabar untuk bertemu lagi dengan Tante Vera dan melanjutkan diskusi mereka. Dalam hati, ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara mahasiswa dan tetangga. Hari-hari berlalu, dan pertemuan antara Adi dan Tante Vera menjadi semakin rutin. Setiap kali Adi merasa tertekan dengan tugas kuliah, ia tidak ragu untuk mengunjungi Tante Vera. Mereka telah membangun sebuah rutinitas yang menyenangkan, di mana Adi datang ke rumah Tante Vera untuk belajar dan berdiskusi. Suasana di rumah Tante Vera selalu hangat dan nyaman, membuat Adi merasa betah berlama-lama di sana. Suatu sore, Adi datang dengan semangat yang tinggi. Ia baru saja mendapatkan nilai baik untuk tugas yang sebelumnya ia kerjakan dengan bantuan Tante Vera. "Tante, saya dapat A untuk tugas itu," serunya dengan wajah berseri-seri saat memasuki rumah Tante Vera. Tante Vera, yang sedang menyiapkan teh di dapur, mendengar teriakan Adi dan segera keluar. "Wah, itu kabar yang luar biasa. Adi, saya sangat bangga padamu," jawabnya sambil tersenyum lebar. "Mari kita rayakan dengan secangkir teh hangat." Mereka duduk di ruang tamu, dan Adi menceritakan bagaimana ia menerapkan saran-saran Tante Vera dalam tugasnya. "Saya mengikuti semua penjelasan Tante, dan ternyata itu sangat membantu. Saya merasa lebih percaya diri sekarang," ungkap Adi, matanya berbinar penuh semangat. Tante Vera mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa senang melihat kemajuan Adi. "Kamu memang memiliki potensi yang besar, Adi. Yang terpenting adalah kamu terus berusaha dan tidak menyerah," katanya, memberikan dorongan yang sangat berarti bagi Adi. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka semakin mendalam. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Adi menceritakan tentang keluarganya, teman-temannya, dan impian-impian yang ingin ia capai. Sementara itu, Tante Vera juga membuka diri, menceritakan tentang masa mudanya, bagaimana ia berjuang untuk mencapai impiannya, dan tantangan yang harus dihadapinya. "Dulu, saya juga pernah merasa bingung dan tidak percaya diri seperti kamu," kata Tante Vera. "Tapi, dengan kerja keras dan ketekunan, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Kamu juga bisa, Adi. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu." Adi mendengarkan dengan seksama, terinspirasi oleh kisah Tante Vera. Ia merasa bahwa ada ikatan yang kuat antara mereka, sebuah koneksi yang tidak hanya didasarkan pada akademis, tetapi juga pada saling pengertian dan dukungan. Dalam hati, Adi mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Tante Vera, tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu mengganggu hubungan mereka. Suatu hari, saat mereka sedang belajar, hujan turun dengan deras di luar. Suara hujan yang lembut menciptakan suasana yang tenang di dalam rumah. Adi dan Tante Vera duduk berhadapan, dengan buku-buku terbuka di depan mereka.
Mereka sedang membahas topik yang cukup rumit, tetapi suasana hati mereka tetap ceria. Adi, bagaimana kalau kita istirahat sejenak? Saya membuatkan kue coklat yang baru saja saya panggang. Tawar Tante Vera, ingin memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kesibukan belajar. Wah, itu terdengar enak, Tante. Saya sangat suka kue coklat, jawab Adi dengan antusias. Ia merasa senang dengan perhatian yang diberikan Tante Vera. Tante Vera pergi ke dapur dan kembali dengan piring berisi potongan kue coklat yang masih hangat. Aroma manisnya memenuhi ruangan, membuat Adi semakin tidak sabar untuk mencicipinya. Silakan, Adi. Coba kue ini dan beritahu saya pendapatmu, kata Tante Vera sambil tersenyum. Adi mengambil sepotong kue dan menggigitnya. Ini luar biasa, Tante. Rasanya sangat lezat. Serunya, wajahnya bersinar. Kamu benar-benar jago memasak. Tante Vera tertawa kecil, merasa senang mendengar pujian Adi. Terima kasih, Nak. Saya suka memasak, terutama untuk orang-orang yang saya sayangi. Jawabnya, matanya berbinar. Mereka melanjutkan percakapan sambil menikmati kue. Adi merasa semakin dekat dengan Tante Vera. Ia menyadari bahwa setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Ketertarikan yang tumbuh membuatnya bingung. Tetapi ia berusaha untuk tetap fokus pada hubungan yang sehat. Setelah beberapa minggu, Adi dan Tante Vera semakin akrab. Mereka mulai berbagi lebih banyak hal, termasuk hobi dan minat masing-masing. Adi menemukan bahwa Tante Vera memiliki ketertarikan yang sama dalam seni dan musik. Mereka sering berdiskusi tentang buku-buku yang mereka baca dan film-film yang mereka tonton. Suatu sore, saat mereka sedang menonton film di rumah Tante Vera, Adi merasa suasana semakin intim. Mereka duduk bersebelahan di sofa, dan Adi bisa merasakan kehangatan tubuh Tante Vera di sampingnya. Ia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan perasaannya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah film selesai, Tante Vera berbalik menghadap Adi. Adi, saya senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Kamu adalah teman yang sangat baik, katanya dengan tulus. Adi merasa jantungnya berdebar. Saya juga, Tante. Saya sangat menghargai semua yang kamu lakukan untuk saya. Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Tante Vera tersenyum. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Adi merasa tidak nyaman. Ia merasakan ketegangan di antara mereka. Sebuah ketertarikan yang tidak terucapkan. Adi berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang film yang baru saja mereka tonton, tetapi pikirannya terus melayang pada perasaan yang semakin dalam terhadap Tante Vera. Hari-hari berikutnya, Adi berusaha untuk menjaga jarak emosional, tetapi semakin sulit. Setiap kali mereka bertemu, ia merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Di sisi lain, Tante Vera juga tampak merasakan hal yang sama, meskipun mereka berdua berusaha untuk tidak membicarakannya. Suatu malam, saat Adi sedang belajar di rumah, ia menerima pesan dari Tante Vera. Adi, apakah kamu bisa datang ke rumah saya besok? Saya ingin membahas beberapa hal penting, tulisnya. Adi merasa sedikit cemas, tetapi ia juga merasa penasaran. Tentu, Tante. Saya akan datang, balasnya. Keesokan harinya, Adi pergi ke rumah Tante Vera dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan dibahas Tante Vera, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat ia tiba, Tante Vera menyambutnya dengan senyum hangat, tetapi ada ketegangan di udara. Adi, terima kasih sudah datang. Saya ingin berbicara tentang hubungan kita, kata Tante Vera, langsung ke pokok permasalahan. Adi merasa jantungnya berdebar. Apa maksud Tante? Tanyanya, berusaha untuk tetap tenang. Tante Vera menghela napas, tampak berpikir sejenak. Saya merasa kita telah membangun hubungan yang sangat baik, tetapi saya juga merasakan ada sesuatu yang lebih di antara kita. Saya ingin kita jujur satu sama lain. Ungkapnya, matanya menatap dalam ke arah Adi. Adi terkejut, tetapi di dalam hatinya, ia merasa lega. Saya juga merasakan hal yang sama, Tante. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Jawabnya, jujur. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengisi ruangan.
Adi tahu bahwa perbincangan ini akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Ia berharap bisa menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap sehat dan saling menghormati, meskipun perasaan mereka semakin dalam. Setelah perbincangan yang jujur dan mendalam, Adi dan Tante Vera merasa terjebak dalam perasaan yang kompleks. Mereka berdua menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara mahasiswa dan tetangga. Namun, mereka juga tahu bahwa ada batasan yang harus dihormati. Dalam hati, mereka berdua berusaha mencari cara untuk menjaga hubungan ini tetap sehat dan saling mendukung. Keesokan harinya, Adi merasa cemas. Ia tidak bisa berhenti memikirkan percakapan mereka. Setiap kali ia mengingat tatapan Tante Vera, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk melanjutkan hubungan ini tanpa melanggar batasan yang ada. Adi memutuskan untuk mengunjungi Tante Vera lagi, berharap bisa membahas lebih lanjut tentang perasaan mereka. Saat ia tiba di rumah Tante Vera, suasana terasa berbeda. Tante Vera menyambutnya dengan senyum hangat, tetapi ada ketegangan di udara. Adi, terima kasih sudah datang. Saya ingin kita berbicara lebih lanjut tentang apa yang kita diskusikan kemarin, katanya, mengajak Adi duduk di ruang tamu. Ya, Tante. Saya juga ingin membahasnya, jawab Adi, merasa sedikit gugup. Mereka berdua duduk berhadapan, dan Adi bisa merasakan ketegangan yang mengisi ruangan. Tadi malam, saya merenungkan apa yang kita bicarakan. Saya merasa kita memiliki ikatan yang kuat, tetapi saya juga khawatir tentang apa yang mungkin orang lain pikirkan, ungkap Tante Vera, suaranya lembut tetapi tegas. Adi mengangguk, merasakan hal yang sama. Saya juga khawatir, Tante. Kita harus berhati-hati agar tidak melanggar batasan yang ada. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadap Tante. Katanya, jujur. Tante Vera tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Saya juga merasakan hal yang sama. Adi, kamu adalah sosok yang istimewa bagi saya. Namun, kita harus ingat bahwa kita berada di posisi yang berbeda. Saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit, jelasnya. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan beratnya situasi. Adi tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap positif. Tante, bagaimana jika kita fokus pada persahabatan kita? Kita bisa saling mendukung tanpa harus melanggar batasan, usul Adi, berharap bisa menemukan solusi. Tante Vera mengangguk, tampak setuju. Itu adalah ide yang baik. Adi, kita bisa tetap berteman dan saling mendukung dalam mencapai impian masing-masing. Saya ingin kamu sukses dalam kuliah dan hidupmu. Jawabnya, senyumnya kembali merekah. Sejak saat itu, Adi dan Tante Vera berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap dalam batasan yang sehat. Mereka terus bertemu untuk belajar dan berdiskusi, tetapi mereka juga mulai menjelajahi minat dan hobi bersama. Mereka pergi ke pameran seni, menonton film, dan bahkan mencoba memasak bersama di dapur Tante Vera. Suatu sore, saat mereka sedang memasak, Adi merasa sangat bahagia. Tante, saya tidak pernah merasa sebahagia ini. Terima kasih telah menjadi teman yang luar biasa, ungkapnya, sambil mengaduk adonan kue. Tante Vera tersenyum, matanya berbinar. Saya juga merasa senang. Adi, kamu membawa kebahagiaan dalam hidup saya. Saya merasa lebih hidup ketika kita bersama. Jawabnya, suaranya penuh kehangatan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Adi masih merasakan ketegangan. Ia tahu bahwa perasaan mereka tidak bisa diabaikan selamanya. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di rumah Tante Vera, Adi merasa dorongan untuk mengungkapkan perasaannya lagi. Ia berbalik menghadap Tante Vera, yang duduk di sampingnya. Tante, saya ingin jujur lagi. Saya masih merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Tante. Saya tidak bisa mengabaikannya, ungkap Adi, suaranya bergetar. Tante Vera menatapnya dengan serius. Adi, saya menghargai kejujuranmu. Namun, kita harus ingat bahwa kita berada di posisi yang berbeda. Saya tidak ingin merusak hubungan kita. Jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Adi merasa hatinya berat. Saya mengerti, Tante. Tetapi saya juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tante. Saya merasa kita memiliki sesuatu yang istimewa, katanya, berusaha meyakinkan Tante Vera. Tante Vera terdiam, tampak berpikir.
Saya juga merasakan hal yang sama, Adi. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kita memiliki perbedaan usia dan status. Ungkapnya, suaranya penuh keraguan. Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan yang mengisi ruangan. Adi tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini. Bagaimana jika kita memberi diri kita waktu? Kita bisa terus berteman dan melihat kemana perasaan ini membawa kita. Usul Adi, berharap bisa menemukan solusi. Tante Vera mengangguk, tampak setuju. Itu adalah ide yang baik. Adi, kita bisa memberi diri kita waktu untuk merenungkan perasaan ini tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Jawabnya, senyumnya kembali merekah. Sejak saat itu, Adi dan Tante Vera berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap positif. Mereka terus bertemu dan saling mendukung. Tetapi mereka juga memberi diri mereka waktu untuk merenungkan perasaan masing-masing. Adi merasa lega bisa berbicara jujur dengan Tante Vera, dan ia tahu bahwa hubungan mereka akan terus berkembang. Hari-hari berlalu, dan Adi semakin fokus pada kuliahnya. Ia merasa lebih percaya diri dan termotivasi berkat dukungan Tante Vera. Sementara itu, Tante Vera juga merasa bahagia melihat kemajuan Adi. Mereka berdua saling menginspirasi dan mendukung satu sama lain. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras rumah Tante Vera, Adi merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara lagi. Tante, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kebahagiaan yang telah Tante berikan. Saya merasa beruntung memiliki Tante dalam hidup saya. Ungkap Adi, suaranya tulus. Tante Vera tersenyum, matanya berbinar. Saya juga merasa beruntung. Adi, kamu adalah sosok yang istimewa bagi saya. Saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Jawabnya, suaranya penuh kehangatan. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Adi tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ia merasa bahwa mereka telah menemukan arti kebersamaan yang sejati, di mana saling mendukung dan menghormati adalah yang terpenting. Saat matahari terbenam, Adi dan Tante Vera duduk bersebelahan, menikmati keindahan langit yang berwarna-warni. Dalam hati, Adi tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu memiliki kenangan indah bersama. Mereka telah menemukan arti kebersamaan yang sejati, dan itu adalah hal yang paling berharga. Dengan perasaan penuh harapan, Adi dan Tante Vera melanjutkan perjalanan mereka, siap menghadapi tantangan dan kebahagiaan yang akan datang. Mereka tahu bahwa hubungan ini adalah sebuah perjalanan, dan mereka akan terus berjalan bersama, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain.